Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nubi dan kita akan kembali mengomentari video dari Yus Prasetyo. Ini judulnya Begini Nasib Si Tukang Hujat Tuhan Yesus ya. Ini sepertinya dia lagi khotbah ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, kita khotbah dia kita perlu juga guys kritik gitu kan. Karena semua videonya kita komentari gitu kan. Jangan bukan hanya video ketika dia memfitnah ulama-ulama kita atau para mualaf ya, video khotbah pun kita hajar guys, akan kita komentari gitu kan, ya kan kita akan sampaikan di mana tak salahnya kan, walaupun di video khotbah gitu kan. Jadi ya kita akan apa ya, komentari dia bertubi gitu, gak peduli walaupun dia khotbah sekalipun gitu kan. Oke, kita akan langsung tonton ya videonya, habis akan kita komentari guys. Nah, Bapak Ibu, ada dua jenis orang yang digambarkan dalam kisah penyaliban Yesus. Kalau kita lihat, mari kita lihat di ayat itu, ayat yang di ayat yang ke-39 dikatakan di situ Coba bandingkan dengan usaha hidayat. Jadi kalau kita compare nih, ada tonton video usaha hidayat dengan video Louis ya, ustadz yang pernah dikritiknya berkali-kali, di komentarinya kan, di fitnahnya gitu kan. Anda akan lihat ya, usaha hidayat itu nggak perlu studi ya, baca teks dulu gitu kan, cari-cari teks nggak perlu, udah di luar kepala guys. Itulah buktinya hafalan ya. Hafalan itu begitu indah. Jadi dia saking hafalnya nggak perlu buka-buka Louis nih kan. Tapi itu pula yang dikritiknya gitu, yang dikomentarinya itu kan nggak lazim gitu guys. Jadi bahkan dia meremehkan hafalan. Padahal hafalan itu indah loh, berguna sekali. Jadi usaha hidayah tidak pernah menemui kesusahan tulis ini yang harus buka-buka lagi, cari-cari lagi gitu kan. Dan tentunya akan lebih lancar karena semua udah ada dalam kepalanya usaha hidayah gitu kan. Jadi bagi orang kayak Louis yang meremehkan hafalan ya, coba Anda tonton video Anda sendiri ketika Anda sedang mencari ayat gitu kan, membaca-baca, Anda akan malu sendiri ketika Anda mencoba untuk meremehkan orang-orang yang menghafal Quran guys gitu. orang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Nah, jadi ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi ya kan. Nah, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, gini guys ya. Bentar, tapi seseorang yang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau bla bla bla. Jadi gini guys ya. Di sini ya, sebenarnya kalau kita lihat ayat ini kalimat ini ya. Misalnya ingat ya, penjahat yang digantung itu kan adalah orang yang sedang putus asa. Ya. Jadi kalau coba bayangkan ya, Anda berada dalam posisi di salib, digantung. Ya. Artinya Anda tahu Anda akan mati sebentar lagi. Ya. Wajar nggak Anda mengatakan selamatkan saya? Wajar, gitu. Nah, jadi gini ya, kita nggak bisa mengatakan ini, saya nggak tepat, saya nggak setuju kalau ini dikatakan mujat. Ya. Meskipun di sini dikatakan mujat, ini menurut saya agak aneh guys. Ini namanya kritik teks ya. Kita nggak setuju dengan apa yang disampaikan sini kalau ini dikatakan konteksnya mujat. Karena gini, memang penjahat digantung itu memang posnya memang lagi desperate, putus asa. Ingat, orang Israel itu dia tahu bakal mati. Karena namanya salib itu adalah memang mau dibunuh gitu ya, mau di salib itu kan sampai mati gitu. Nah, jadi orang kayak gitu kan adalah dalam posisi sama kayak orang mau ditembak mati. Itu dia sudah tahu, jelas sudah dekat. Jadi apa mungkin dia masih bisa bercanda, sempat menghujat? Nah, kalau saya nilai ini adalah perkataan jujur dari dia ya, bahwa dia tuh berharap pada Yesus ya. Jadi ketika dia berkata, orang yang sedang desperate ini, putus asa di salib ini, yang tahu kita lagi bakal mati, nyawanya memang lagi ditanduk ya, karena dia tahu dia di salib itu untuk dibunuh gitu kan, dihukum mati, lupa penyaliban. Nah, lalu dia berkata, mempertanyakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini dia, kita yakini tulus ini guys, karena dia dalam kondisi yang memang betul-betul ditanduk. Kecuali dia
kecuali kalau yang ngomong adalah orang yang di bawah ya. Misalnya saya lagi nonton nih. Nah, kalau saya katakan, bukankah engkau adalah Kristus, samakan dirimu dan orang-orang seperti ini, itu baru itu bisa diyakini, diasumsikan tendensinya menghujat. Karena kita nonton, kita nggak masakan, tapi orang yang di sebelahnya dia, ya, yang di posisi salib, yang bakal mati, nggak mungkin, mustahil atau nggak masuk akal kalau sempat-sempatnya menghujat guys atau bercanda. Jadi kalau saya meyakini bahwa statement ini adalah statement yang tulus, ya, betul-betul pengen selamat. Makanya bukankah engkau adalah Kristus, jadi kayak misalnya Anda bayangkan ya, ada superhero ya, atau misalnya gini lah, kayak misalnya kayak Anda itu lagi di jangan lagi disalib ya, Anda lagi ditawan sama, ini posisinya bahkan menurut dosa nih guys, Anda lagi ditawan sama penawan. Misalnya Anda lagi disandra sama tentara penjajah Belanda. Tapi Anda tahu, di sebelah Anda ini adalah, kalau Yesus kan dianggap sebagai orang spesial yang punya mukjizat gitu kan. Atau anggaplah Tuhan sekalian lah yang diyakini orang Kristen. Berarti kan sesuatu yang bisa melakukan hal yang mustahil dilakukan. Ini sama kita lagi ditawan, kita tahu sebelah kita ini ada superhero misalnya. Misalnya kita tahu ini adalah bisa berubah Superman, atau ini punya apa gitu kan, kemampuan khusus. Nah, itu posisi kita kan, kita memang kita butuh selamat gitu. Kita ditawan kan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa bukankah engkau adalah Superman, bukankah engkau adalah Batman, samakanlah dirimu dengan kami, itu artinya tulus guys. Karena posisi memang lagi minta diselamatkan, butuh keselamatan gitu. Beda kalau yang nonton, ya, yang menonton bawah kan, ini bukankah kau Kristus, selamatkan dirimu dan mereka gitu kan. Jadi guys, kita harus lihat konteksnya. Makanya ini agak aneh ketika makanya kita yakin ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan nggak tahu kalau yang seperti ini nggak menghujat sebenarnya guys, ya kan. Jadi itu sih, ini asumsi saya ya. Jadi itu logika yang kita pakai. Harusnya kan kalau orang lagi posisi ya kayak gini, jadi kan nggak mungkin bercanda. Apalagi sesuatu menghujat kan nggak mungkin. Tentu dia tuh tulus, karena dia tuh, Anda tahu lah, misalnya itu adalah orang yang berdiri tanduk guys, kayak orang tuh sudah di depan di depan lugu tembak gitu, ya kan. Nah, dia lihat nih sebelah dia ini ada orang yang punya mukjizat nih, kan ini kesempatan berarti, ya kan. Karena orang-orang tuh terlalu bagaimana dengan orang-orang yang minta Yesus, tolong sembuhkanlah, kamu kan Mesias, sembuhkanlah aku dari penyakitku gitu. Nah, mereka ini kan minta sembuhkan dari penyakit, itu kan mereka yakin ini Mesias itu, ya kan. Bukankah kau adalah Mesias, ya kan? Selamatkanlah, sembuhkanlah aku gitu, sembuhkanlah kami gitu kan. Itu bukan menghujat guys gitu. Memang orang-orang yang butuh kesehatan, kesembuhan. Ini kalau diucapkan oleh orang-orang yang butuh kesembuhan, sembuhkanlah engkau kan Mesias, sembuhkanlah aku, atau engkau lah Mesias Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Ini bukan hujatan, tapi memang ketulusan dari orang yang memang ngomong apa adanya, dia butuh selamatkan guys. Jadi nggak tepat ini disebut dengan hujat. Makanya kita kurang yakin ini adalah dari Tuhan. Karena kok bisa Tuhan nggak tahu kalau ini adalah bukan suatu hal yang tepat disebut menghujat. Karena menghujat itu orang yang ya nggak dalam keadaan terdesak lah, yang nggak butuh itu gitu. Jadi sebenarnya kalau menghujat itu lah, kalau ini dilakukan oleh orang yang nonton, lalu lebih tepat disebutkan ini menghujat guys. Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Dikatakan di situ ada kata menghujat, baik. Penjahat itu, penjahat yang pertama, yang saya nggak tahu namanya siapa, tapi ada tafsiran yang menyebutkan namanya. Tapi sejauh yang saya cari belum ketemu namanya siapa. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu, minta tolong kasih tahu saya supaya nambah-nambah pengetahuan lah ya. Nah, penjahat ini menghujat Yesus. Sudah disalibkan yang namanya penjahat, ya dia pada akhirnya menghujat Yesus. Menghujat itu maksudnya apa sih? Menghujat itu bisa mengolok-ngolok,
Ya, masa orang yang minta selamat, yang memang lagi keadaan butuh keselamatan, dikatakan ngolok-ngolok, kan tepat, guys. Ya, saya lagi butuh kali uang untuk berobat ibu saya. Lalu tiba-tiba saya katakan, kamu kan orang kaya, gitu kan? Selamatkanlah aku dan selamatkanlah ibuku. Apa kita menghujat? Kan tidak. Justru kalau kita menghujat, kita nggak bakal dapat bantuan kan? Makanya orang ini ya, dia pasti pengen selamat, ya kan? Nah mungkin penjajah nggak pengen selamat. Wong dia aja nggak ada, walaupun penjahat sekalipun nggak ada yang mau nggak selamat, guys. Semua manusia itu mau selamat, penjahat sekalipun, ya kan? Dia dalam posisi yang seperti itu, yang nggak selamat tentunya karena disalib kan. Tentu dia wajar minta keselamatan. Paham logikanya? Itu bukan menghujat, nggak masuk akal bagi kita kata itu menghujat, guys. Dia atau nggak percaya, itu namanya menghujat atau menghina. Nah, kalau dikatakan di sini, dikatakan bagaimana penjahat. Jadi penjahat itu bukan yang nggak percaya, dia percaya. Makanya ditanyakan, kamu kan Mesias, selamatkanlah aku. Buktinya dia pengen percaya, ya kan? Buktikanlah kamu Mesias. Nih aku lagi begini nih, kita lagi begini, selamatkanlah kita gitu loh. Karena mereka memang butuh keselamatan. Kecuali kalau mereka tuh nggak butuh keselamatan, lalu mereka mengatakan seperti itu hal yang berbeda, guys. Orang yang butuh keselamatan tentu minta keselamatan. Orang butuh sembuh akan minta kesembuhan. Itu hal yang wajar, nggak bisa dikatakan menghujat gitu loh, ya kan? Nah, jadi poin bahwa kau adalah Mesias, bukan kamu Mesias, itu adalah poin mengingatkan bahwa kayak Anda ini dokter loh gitu, atau ini orang kaya loh, Anda ini Mesias loh. Itu mengingatkan, bukan menghujat. Misalnya saya lagi sakit parah, lalu saya jumpa dokter. Anda kan dokter, sembuhkanlah saya. Itu berarti mengibah, memohon, minta sembuh. Karena Anda butuh dokter itu kan. Anda lagi butuh, Anda memang sedang sakit. Sama kayak orang ini lagi disalib, dia butuh selamat, guys. Gitu. Gak ada orang pengen mati tuh, gak ada. Gak ada orang pengen mati. Penjahat sekalipun pengen hidup, dia pengen selamat gitu. Maka gak bisa dikatakan orang yang pengen selamat itu adalah menghujat. Gak bisa. Poin dia mengatakan kalau bukankah kau Mesias itu adalah mengingatkan. Jadi sebagai Mesias engkau harusnya bisa selamatkan orang. Makanya ingat posisimu sebagai Mesias, selamatkan aku. Kan itu, guys. Itu kan menghujat logikanya. Anda kan dokter, Anda bisa selamatkan saya, selamatkanlah saya gitu. Itu kan menghujat, ya kan? Anda kan polisi, ya kan? Tolong selamatkan anak saya yang lagi sandra. Itu kan menghujat. Berharap supaya polisi itu menolong dia, berharap supaya Yesus tolong dia, gitu loh, guys. Yang digantung itu menghujat dia, yaitu menghujat Yesus. Di situ sebenarnya dia menghina, ngejek Mesias. Ini Tuhan nih, jangan main-main, Wah Ibu. Kalau hujat saya nggak apa-apa lah, Ibu. Paling materi 10.000 selesai, selesaian keluarga lah dihujatkan. Ini menghujat Tuhan, Wah Ibu. Waduh, disentil begini selesai. Tapi saya heran juga sama orang-orang yang enak banget hujat Tuhan kita ya. Enak sekali, kayak kalau nggak hujat itu demam 3 hari gitu loh. Makanya saya bilang kok bisa orang ini ya, setiap helai nafasnya itu penuh dengan hujatan. Tapi nggak takut. Dan ternyata dari dulu sudah ada hujatan-hujatan macam ini. Kalau kita lihat di bagian ini, bagaimana penjahat itu menghujat Yesus dengan mengatakan apa? Kalimatnya sebenarnya slow, Ibu. Kalau kita lihat di sini ya, dia mengatakan begini. Juga misalnya juga ada orang-orang yang mempertanyakan, kalau memang Tuhan, kenapa bisa mati? Kalau memang Tuhan, kenapa dilahirkan? Itu bukan menghujat, guys. Paham ya? Sama kita ngomongin ini. Kalau memang guru, kenapa nggak bisa mengajar? Kalau memang pilot, kenapa nggak bisa mengemudikan pesawat? Kalau memang orang pintar, kenapa kok ini aja nggak bisa ngerjain? Kalau memang orang kaya, kenapa kok bantuan miskin nggak bisa? Kalau memang memang pejabat, kenapa kok kenapa kok istilahnya? Atau misalnya kalau memang misalnya kalau memang kalau memang pemilik mobil, kenapa jalan kaki? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bukan menghujat gitu, guys. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itulah untuk mengasah logika. Jadi kita tuh punya akal yang harus kita
kita akan mempertanyakan segala sesuatu, dan itu nggak masalah, bukan menghujat ya. Jadi kalau kita justru nggak bertanya, berarti kita tuh imani saja dong. Jadi kita nggak bertanya nih, kalau Tuhan kenapa mati? Ya kita pertanyakan, artinya kita kena doktrin imani saja. Lalu kita membuang akal kan nggak begitu. Bertanya itu ya boleh dalam konteks kita pengen tahu, kurios gitu kan. Mempertanyakan sesuatu adalah untuk karena kita meyakini sesuatu itu nggak bisa hanya berdasarkan percaya buta, tapi soal pertanyaan. Kalau misalnya Tuhan kenapa mati? Kalau misalnya Nabi, kenapa kalau misalnya Habib, kenapa kok begini? Ya itu pertanyaan yang bukan menghujat namanya. Nah, jadi beda ya. Jadi pertanyaan pengen tahu dan pengen pembuktian itu bukan menghujat. Jadi menghujat itu bukan seperti itu, ya kan? Bukankah engkau Kristus? Katanya. Wah, enak banget ya. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan aku. Ini tantangan kan? Tantangan yang ngejek gitu. Oh, Bapak Ibu. Itu bukan tantangan. Kalau dilakukan ketika orang ini memang butuh selamatan, itu bukan tantangan. Ya, kayak orang saya sedang di penjara. Nah, saya pengen dong keluar dari penjara, ya kan? Saya akan katakan, kalau kamu memang bisa mengeluarkan penjara, keluarkanlah kita. Gitu kan? Itu berarti kan kita memang posisinya di penjara gitu guys. Ibaratnya kondisi kita memang gitu ya, berarti kita tulus gitu menyampaikannya, bukan menghujat ya. Kecuali kalau kita tuh bukan seperti itu. Misal gini, kamu kan kuat, hancurkanlah tembok itu. Nah, itu bisa menghujat, gitu kan? Atau bisa juga menghujat karena pengen bukti kalau kamu kuat, coba juga tembok itu. Itu gini guys ya, jadi nggak bisa sesuatu dikatakan menghujat itu hanya kalau ngomong seperti itu, nggak bisa gitu loh. Nah, jadi intinya adalah menghujat tuh apa ya, lebih cocoknya gimana ya, misalnya kayak apa ya, suatu yang apa ya, intinya adalah yang dia tahu orang ini memang nggak mampu lakukan, lalu dia katakan. Misalnya gini, kalau kita melihat ada orang yang apalah ya, intinya adalah sesuatu yang orang tuh tahu dia tuh nggak mampu lakukan. Contoh kayak orang buta, karena bisa melihat, ya kan, ada kekurangan, ya kan. Nah, berarti kita ngomong tentang kekurangan orang, lalu kita tahu dia buta, lalu kita katakan, kalau kamu buta ya, kalau kamu memang nggak buta, coba kamu jalan kaki nyebrang sana tanpa dibantu orang. Itu baru ngejek namanya. Biasanya saja buta, memang faktanya dia buta, tapi ada malah nantang dia, itu baru. Tapi ini kan orang ini kan justru karena mereka tahu ini Mesias, maka mereka minta tolong gitu loh. Jadi ketika misal gini, ketika Anda tahu orang ini nggak buta, Anda kan nggak buta, tolong bantu orang buta itu seberang gitu. Kenapa nggak bantu orang yang buta itu nyebrang? Anda kan nggak buta. Kita tahu persis dia nggak buta gitu. Tapi kalau Anda tahu dia malah buta, Anda katakan tidak buta, Anda kan karena memang tidak buta, padahal kita tahu dia buta. Coba Anda sebelah jalan ini, itu kan ngecek namanya guys. Itu orang buta. Nah sama seperti ini. Faktanya memang mereka tahu kalau Yesus ini adalah Mesias gitu. Maka mereka yakin Mesias itu kan bisa punya kemampuan. Mereka tahu dong mujizat Yesus yang dia tunjukkan kan. Mereka dengar, mungkin tidak dengar. Karena ini kan orang udah tahu semua. Dasar Yesus itu kan, kabar tersebar. Yesus punya. Karena sesuatu yang ajaib itu kan banyak orang tahu guys. Karena itu bakal viral waktu itu kan. Karena sesuatu yang nggak lazim. Jadi makanya ini tahu. Misalnya ini, maka karena dia tahu itu, dia tahu di batin Mesias ini, dia bisa selamatin orang, ya. Makanya dia berharap, ya, kalau kau kan Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, itu tulus guys gitu, karena dia tahu ini memang bisa melakukan banyak hal ajaib. Jadi itu bukan ngejek dan menghujat. Tapi kalau misalnya dia tahu nih, misalnya ada orang ngaku dia tuh adalah, misalnya Yesus ngaku dia Mesias, ya kan? Aku Mesias. Ibaratnya orang sombong lah guys. Ya, ada orang sombong nih, aku Mesias. Ya, Yesus kan tidak begitu kan, tidak sombong dia bilang Mesiasnya. Lalu tiba-tiba anggaplah Yesus seperti itu. Yesus sombong, aku Mesias. Tapi dia nggak bisa menunjukkan dia Mesias. Dia tidak pernah melakukan mujizat, dia nggak sembuhkan orang sakit, nggak orang mati. Dia cuma omongan doang, omong gede, omong doang. Nah, ketika ada orang mengatakan kamu kan Mesias,
Sama kan dia bunda kami itu bisa tendensinya mengejek, karena dia tahu orang ini nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi dia meminta sesuatu yang orang lakukan yang dia nggak bisa itu gitu loh. Sama kayak orang nih, ada orang ngaku pilot, dia tahu nih, ini orang nggak bisa nerbangkan pesawat, dia tahu betul dia, ya kan, tahu betul, dia kan gampang mengatakan, kamu kan pilot, coba terbangkan pesawat ini. Nah, dia mengejek itu, menghujat, dia tahu nih orang bukan pilot, ya kan? Tapi kalau memang dia tahu ini pilot, dia nggak ngomong gitu, ya kan, nggak ngomong gitu dia. Ya kan, nah, jadi dia adalah karena mereka tahu Yesus itulah Mesias, makanya dia minta keselamatan di Yesus. Itu bukan menghujat namanya guys, ya kan. Nah, ini kesempatan nih, mumpung ada Mesias, samakanlah dia gitu kan, dan semuanya gitu. Kalau misalnya polisi, tiba-tiba ada anak kecil datang, katanya polisi, dia tantang berkelahi anak kecil aja nggak berani. Wah, bagaimana Bapak Ibu hatinya Bapak Ibu? Nah itu beda lagi ceritanya. Anak kecil tadi ngomong gitu, katanya polisi, kata anak kecil berani. Itu anak kecil tuh nggak butuh bantuan polisi, ingat ya, bukan dalam posisi terdesak. Itu beda konteks sama tadi gitu loh. Jadi anak kecil tadi ya tahu bahwa ketika polisi ini berani anak kecil itu polisinya salah. Jadi si anak bermaksud untuk menyemuskan polisi tadi melakukan kesalahan, yaitu melawan anak kecil, ya kan? Kalau ini beda. Orang ini memang butuh keselamatan. Anak kecil tadi nggak butuh itu, paham ya? Anak kecil tadi ya, orang manapun lihat pasti mereka tahu ini tendensinya ngejain polisi. Pertama, dia pasti tahu kalau polisi nggak mungkin menghadapi anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil itu tentang berantem, ya sudah, polisi itu acukan saja anak kecil, apa yang ditangkapin. Tapi karena dia mau ngolong polisi, ya dia akan berusaha memancing polisinya agar tidak bodoh dengan menerima tantangan berantem anak kecil tadi gitu loh. Itu jelas ngolok-ngolok namanya. Beda kalau yang butuh, ya. Jadi kayak orang sakit nggak mungkin, kamu kan dokter, selamatkan saya dan keluarga saya. Itu bukan ngolok-ngolok namanya. Memang dia tahu itu dokter bisa menyembuhkan. Sama kayak tadi, dia tahu itu Mesias yang bisa punya keajaiban mukjizat, makanya mumpung di sebelah dia, minta tolong dia. Itu tentunya ikhlas guys. Dan beda sama anak kecil tadi. Anak kecil tuh nggak punya kepentingan, kecuali memang ngolok-ngolok polisi tadi guys. Nah, itu poin berbeda. Jadi tulisnya nggak bisa ngasih analogi yang pas, yang sesuai gitu kan. Wah, kurang ajar anak bocil ini. Toki satu kali, pasti harga diri kita dijatuhkan kan di situ kan? Katanya enggak ya. Harga diri kita ketika jatuhkan, ketika orang minta tolong sama kita, harga diri kita jatuh, ya. Saya orang kaya, ya. Saya benar kaya nih. Lalu ada orang bilang ke saya, Pak, Anda kan orang kaya, Pak, ya kan? Bantulah kami, bantulah mereka. Itu tidak ada orang yang bakal mengatakan itu menghujat, guys. Itu orang tulus. Kenapa? Dia tahu saya orang kaya. Dia ingatkan saya, Bapak kan orang kaya, bantulah saya Pak. Apalagi memang dia butuh kan, bantulah saya Pak, Bapak kan orang kaya. Saya lagi butuh uang nih Pak, untuk bapak keluarga saya. Itu tulus loh guys. Bagaimana bisa Anda katakan itu menghujat? Makanya ini agak aneh ayat ini gitu kan. Maka kita tuh harus mengadakan kritik teks, dan kita harus mikir gitu kan. Kok bisa begini gitu kan? Dikarenakan menghujat. Kecuali kalau saya miskin, tiba-tiba datang orang kan, orang ini pun dia memang kesusahan. Dia katakan, Pak, Bapak kan orang kaya, bantulah saya dan keluarga saya. Itu ngejek namanya. Saya miskin kok bilang kaya. Tapi kalau saya memang benar kaya, ada orang ngomong gitu, ingatkan ya, Bapak kan orang kaya, bantulah saya dan keluarga saya. Itu nggak menghujat guys. Itu ingatkan kita. Kalau kita orang kaya harus bantu mereka gitu loh. Atau misalnya ada orang ingatkan kan, Bapak kan presiden, bantulah rakyat miskin. Itu apakah menghujat? Kan tidak. Dia kan sebagai Bapak presiden harusnya bantu rakyat miskin itu loh. Kecuali kalau gini, dia bukan presiden nih, kita tiba-tiba ngomong ke Luis, Bapak kan presiden Luis, Bapak Luis kan presiden, bantulah rakyat miskin. Itu bukan menghujat namanya. Oh, yang presiden siapa? Bukan aku gitu. Paham ya? Yesus kan benar Mesias dan orang ini pasti tahu.
Nah, ketika dia minta tolong, dia yakini Mesiasnya tolong dia. Apa itu mujizat? Kan tidak. Itu loh guys. Jadi Anda harus pakai logika. Jangan percaya misalnya dengan apa yang disampaikan. Harus ada namanya tuh kritik teks. Apa iya ini menghujat? Kok nggak kok dalam prakteknya nggak menghujat ya? Coba ada orang miskin ya butuh bantuan datang ke Luis. Anggaplah Luis orang kaya. Tiba-tiba dia katakan, Bapak Luis kan orang kaya, bantulah kami Pak. Kami butuh makan. Itu nggak menghujat guys. Itulah mengingatkan. Kalau Anda orang kaya Pak, bantulah kami. Itulah guna orang kaya. Itu nggak menghujat guys. Kecuali Luis miskin. Dikatakan Bapak kan kaya, itu menghujat. Belum lagi dia bilang bantu kami, udah menghujat itu. Jadi mengatakan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu menghujat. Tapi mengatakan sesuatu pada tempatnya yang mengingatkan ya, apalagi minta bantu itu bukan menghujat namanya. Ya, kaya. Katanya kaya, sepatunya jebol-jebol, contohnya gitu. Wah, ini harga diri saya di. Nah, itu nggak ada relevansi sama tadi, ya. Jadi katanya kaya, tapi sepatunya jadi jebol. Itu kan tidak ada bawa ke diri kita, ya. Gini ya. Ini ada orang miskin nih, butuh bantuan. Dia tahu Luis orang kaya, datang ke Luis. Bapak Luis kan orang kaya, bantulah kami Pak. Beda dengan gini. Ya, ada orang yang nggak butuh bantuan nih, atau bukan dia butuh bantuan, datang ke Luis. Apa pantas saya ngomong gini? Bapak Luis orang kaya, tapi sepatu jebol-jebol. Kan beda sama tadi konteksnya. Bapak Luis orang kaya, bantulah kami. Orang yang ngomong Bapak Luis orang kaya, bantulah kami, itu melakukan bantuan memang tulus guys. Yang ngomong gitu agar Luis ingat dia orang kaya, harus bantu mereka. Tapi kalau ada orang datang tiba-tiba ke Luis yang mengatakan bahwa Bapak kan orang kaya, Bapak Luis, tapi suatu jebol, itu memang tradisi menghina, bukan mau minta bantu. Karena kalau minta bantu kan harus dapatkan simpati. Simpati dengan cara apa? Niatkan, Bapak orang kaya Pak, bantulah kami. Itu bukan menghujat guys. Yang menghujat tadi itu menghujat memang. Bapak kan orang kaya, kok sepatu jebol? Loh, langsung dia katakan kan, loh kamu sini cuma mau menghina saya ya? Karena mengatakan saya orang kaya, sepatunya jebol-jebol. Berarti kamu nggak yakin saya kaya ya? Itu kan. Jadi ketika Anda ngomong, Bapak kan kaya, tapi sepatunya jebol, itu berarti Anda nggak yakin dia kaya. Tapi ketika tadi ada orang yang tahu Luis kaya, datang minta bantuan, itu dia yakin Luis kaya. Bapak Luis kan orang kaya, bantu dong kami. Sama kayak tadi. Yang salib itu adalah penjahat itu kan tahu ini mau Mesias, dia punya mukjizat, maka dia minta selamatkan. Itu tulus guys, nggak menghujat. Paham ya? Kecuali ngomong gini dia nih, kalau dia ngomong gini, kamu kan Mesias, masa menyelamatkan diri kamu aja nggak bisa? Nah itu baru. Tapi kan dia minta keselamatan dia gitu, keselamatan dia semuanya gitu loh guys. Nah jadi harus bedakan ya. Kalau kita minta bantu, itu kita ingatkan orang itu aja, bukan menghujat itu namanya guys. Nah, ngomong-ngomong waktu kuliah dulu itu sepatu saya itu kayaknya rekor, bertahun-tahun tuh bolong woy. Kayaknya istri saya tahu itu. Dalam hati ini bolong juga ini, kalau orang sudah datang hujat-hujat saya, masa nggak bisa beli sepatu? Ya memang nggak bisa ya. Mau bagaimana lagi kan? Tapi kalau nah itu kan menghujat, Luis mama nggak mampu beli sepatu gitu. Tapi kalau apa ya, orang ini tahu dia nggak mampu beli sepatu, lalu dihujat, nah sepatunya bolong gitu. Paham ya? Jadi dia adalah suatu itu adalah kalau dia tahu dan dia butuh orang itu nggak menghujat namanya, mengingatkan. Tapi kalau memang tendensinya seperti tadi ya, nggak ada keperluannya hanya untuk ngomongin orang, kamu ke orang kaya kok sepatu sobek-sobek, itu nggak mengingatkan namanya. Itu bisa juga sih ingatkan gitu ya. Karena kenapa ya? Biar dia tuh dia jangan jangan pelit sama uangnya gitu kan. Masa sampai orang kaya sepatu pun sobek gitu. Nah itu juga sebenarnya nggak bisa menghujat ya. Menghujat tuh kalau ya kata itulah, kamu orang kaya tapi kok misalnya pelit, itu bukan menghujat. Nah itu nggak menghujat juga guys, bahkan itu adalah mengingatkan gitu, kalau orang kaya jangan pelit. Tapi kalau
kamu kan apa ya, kamu ya apa sih yang guys, ini adalah suatu yang dia tuh tahu orang tuh begitu, tapi dia mengatakan yang lain. Misalnya kan dia tahu nih miskin, tapi dia bilang kaya, itu orang menghujat. Kamu kan kaya loh, siapa yang kaya, saya miskin loh. Nah gitu guys. Kamu kan kaya. Misal dia meragukan kan, oh, orang ini mana mau gede nih, dia bukan orang kaya, dia ngaku kaya, nah, itu baru. Tapi kan mereka tahu Yesus memang Mesias gitu. Buktinya ya dia bisa melakukan banyak mukjizat gitu. Makanya dia tahu itu, dia minta tolong supaya dia diselamatkan gitu kan. Katanya sekarang, katanya punya duit, beli sepatu nggak bisa, waduh, panas. Nah ini Yesus dihujat, dihina, dibilang katanya Mesias, katanya Kristus, mati, gak bisa selamatkan diri. Wah ini kurang ajar. Nah itu bukan kurang ajar, itu pertanyaan, ya kan? Karena kita kan gini loh guys, kita nggak bisa percaya sesuatu tanpa kita tuh berpikir. Ya kita kan berpikir kalau Tuhan itu kan harusnya bisa mati. Jadi kalau begitu Anda akan pertanyakan, jadi katanya Tuhan kok bisa mati? Itu bukan kurang ajar, ya. Kita mempercayai sesuatu tuh ikut logika. Misalnya gini, apa namanya? Katanya hewan, tapi kok apa ya? Katanya hewan, tapi kok Anda itu apa ya? Yang bukan hewan ya? Atau gini ya? Katanya guru, tapi kok Anda kerja di bengkel? Nah, itu loh guys. Itu kan tidak menghina gitu, mempertanyakan. Katanya orang tua, tapi kok Anda tidak punya anak gitu kan? Itu bukan menghujat namanya, mempertanyakan sesuatu yang kenapa nggak begitu harusnya gitu loh. Ya. Kata orang pintar, tapi kok argumentasimu nggak mencerminkan kamu orang pintar gitu loh. Kan itu pertanyaan yang bukan menghujat guys gitu loh. Masa setiap pertanyaan yang membuat kita tuh ingin yakin sesuatu itu adalah hujatan, gimana ceritanya coba, ya kan? Ini penjahat ini memang. Inilah hujatan yang disampaikan oleh penjahat ini kepada Yesus. Kalimat ini sama kayak iblis. Iblis kan mengatakan kepada Yesus waktu dicobai di padang gurun. Iblis bilang apa? Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari gedung yang tinggi ini. Nah, itu konteks mau menghina. Kenapa? Karena situ tidak ada kepentingan iblis untuk butuh bantuan Yesus, nggak ada. Tendensinya memang pengen menguji dalam artian dia tahu bahwa ini Yesusnya adalah bukan Tuhan gitu, bukan Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah nabi. Makanya intinya adalah iblis itu ngolok-ngolok lah dibanding kan hujat, karena dia tuh bukan sedang butuh apapun dari Yesus, nggak sedang butuh. Dia nantang ya, kalau kamu memang beneran punya mukjizat, itu lebatnya kan. Kalau memang punya mukjizat, maka kamu lompatlah ke sini, nanti kamu akan ditolong. Kalau memang betul itu memang hujat, artinya iblis tahu kalau apa ya, ibaratnya iblis tuh minta pembuktian gitu loh, bukan mempertanyakan lagi, minta pembuktian. Kalau kita sekarang bertanya kan, kalau kamu Tuhan, kenapa kamu nggak begini begitu? Itu bukan pembuktian gitu loh. Tapi kalau kenapa kamu nggak lompat? Mesti lagi ya, suatu perbuatan yang tidak guna, menyuruh seorang nabi lompat gitu loh. Ya kan? Tapi kalau tadi kan memang berguna, menyelamatkan penjahat sekalipun, itu kan berguna. Makanya itu memang dia tuh lagi butuh itu, ya meskipun dia penjahat. Jadi sama kayak engkau kan Mesias, kenapa engkau kan dokter, kenapa nggak sembuhkan aku? Itu berarti dia memang serius, maksudnya tuh berharap lah, ini kan dokter gitu loh, dia percaya itu dokter gitu, orangnya percaya itu Mesias, kenapa nggak lakukan ini itu gitu kan? Konteksnya memang butuh bantuan, tapi kayak kan tidak. Jadi kan bukan sedang butuh bantuan, tapi memang betul-betul mau mencobai. Maksudnya gini loh, lamatin kan pengen gini, maksudnya gini loh ya,
Yesus ini kan dia tahu Yesus ini cuma manusia nabi bukan Tuhan, jadi dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa diri dia sendiri. Iblis tahu itu, dia hanyalah utusan. Jadi segala yang yang dilakukan Yesus itu atas izin kehendak Tuhannya. Sehingga kalau Tuhannya tidak berkehendak, contoh kayak dia menyembuhkan orang sakit, dia minta buat burung tak lihat, itu kan gunanya agar dia tuh membuktikan mukjizat kenabiannya kepada, tujuannya adalah untuk meyakinkan orang-orang kalau dia tuh memang Mesias. Jadi dia tuh membuat mukjizat itu adalah untuk menunjukkan kalau dia Mesias, dan dia punya kepentingan itu agar orang percaya pada dirinya. Ingat ya, tujuan dia itu sebenarnya itu adalah untuk buat orang-orang itu percaya kepada dia, orang-orang ya, bukan iblis. Iblis pasti gak percaya sama dia, namanya aja iblis itu kan, jadi konteksnya beda. Ketika dia tuh mau menunjukkan mukjizat kepada orang-orang agar orang-orang itu ikutin dia, agar orang percaya pada dia, karena orang itu tidak percaya pada dia, gitu kan. Iblis percaya sama Yesus, percaya kalau dia ini cuma utusan. Masa tuh ya kalau ini kan orang-orang ini kan tidak percaya dia utusan. Iblis percaya dong, karena sudah diberitahu gitu kan. Orang ini kan tidak. Makanya dia perlu tunjukkan itu wujud kepada mereka. Maka dia minta izin pada Tuhannya, suatu yang berguna, yang dia tahu kalau dia melakukan ini ada peluang orang ini percaya pada dia. Maka dia minta suatu yang diberikan Tuhannya, yaitu untuk memberitahu orang yang nggak tahu, yang nggak yakin. Tapi untuk konteks iblis, dia kan mungkin buat seperti itu, karena dia tahu, iblis sih tahu siapa dia, percaya sama dia kalau dia tuh nabi, gitu. Kalau orang tadi kan belum percaya, sehingga perlu tunjukkan mukjizat. Jadi menunjukkan mukjizat sama iblis percuma. Tuh dia nggak mungkin minta pada Tuhan tuh sesuatu yang sia-sia, ya kan? Jadi seperti gini deh, misalnya kayak Anda tuh kayak sales ya, sales. Anda mau meyakinkan orang bahwa bukan kayak Anda tuh Anda tuh kayak mau kayak Anda tuh mau jadi ketua RT lah. Jadi Anda tuh keliling ingin meyakinkan orang kalau Anda tuh memang pantas jadi ketua RT. Lalu Anda akan minta kepada ketua RT sebelumnya untuk memberikan Anda tuh semacam skill lah gitu kan, atau ya mungkin sesuatu yang oleh ketua RT lama tuh Anda tuh diyakinkan sebagai cocok lah kandidat ketua RT baru ya. Jadi ketika Anda melakukan banyak hal yang hebat lah sebagai calon ketua RT, Anda mungkin bisa ya melakukan anggap ya ya kayak pemain sulap lah misalnya, pemain sulap gitu kan. Jadi Anda perlu untuk membuat orang percaya Anda tuh sulap. Misal saya pengen buat orang percaya saya pesulap. Nah, saya akan minta belajar pada pesulap yang asli. Jadi kalau saya sulap, untuk modal itu saya bisa meyakinkan orang agar saya pesulap. Dan saya tahu orang itu kalau diyakinkan, dia akan percaya saya pesulap, gitu kan? Maka saya menunjukkan trik sulap pada mereka, gitu loh, tanpa mereka minta bahkan. Nah, tapi kalau iblis itu kan udah tahu kalau saya ini memang pesulap gitu, tahu dia saya pesulap, ya kan? Iblis ini tahu saya pesulap, tapi dia minta tunjukkan gitu kan. Kamu kan pesulap, tunjukkan dong trik sulapmu gitu kan. Ini percuma guys. Jadi anggaplah saya tuh melakukan trik sulap tuh butuh bantuan orang gitu kan. Saya butuh guru saya untuk bantu saya, karena trik sulapnya begitu sulit, perlu bantuan guru saya. Lalu apakah saya minta kepada guru saya, guru ini ada iblis nih, dia menantangin saya, buktikan saya pesulap. Apa kata guru saya? Loh kan dia sudah tahu kamu pesulap, udah tahu dia ngapain lagi dia. Jadi udahlah, itu sia-sia. Ngapain kamu ikutin kata dia? Toh kamu membuktikan atau tidak pun dia sudah tahu kamu tuh memang pesulap gitu kan. Gak ada efeknya gitu, ya kan? Tapi kalau yang tadi itu ada efeknya, ada peluang mereka tuh meyakini bahwa dia pesulap. Sama kayak tadi, ketika melakukan mukjizat kepada orang-orang itu, ya yang sembuhkannya dan segala macam itu, yang dia buat terlihat dia meyakini bahwa ada peluang orang itu jadi pengikutnya. Tapi iblis kan nggak mungkin jadi pengikutnya, maka menunjukkan menyelesaikan tantangan iblis itu sama aja percuma, gitu kan? Buang-buang waktu dan tenaga, guys. Sia-sia saja gitu.
nggak ada poin yang mencapai dengan meyakinkan iblis. Karena iblis tuh, ini namanya iblis itu kan. Intinya dia tidak akan percaya gitu. Bukan dia percaya, intinya dia tidak akan mau ikut. Dia percaya tapi nggak ikut. Dia percaya Yesus itu Mesias, percaya dia, tapi dia nggak ikut. Dia nggak mau ikut guys. Jadi itu beda konteks ya, beda konteks. Jadi itu baru menghujat memang. Udah tahu orang itu begitu, karena masih minta bukti. Misal kayak Anda tahu tuh orang kaya, tapi Anda bisa bukti. Anda kan orang kaya. Anda orang kaya, belilah pesawat itu ngejek namanya, ya kan? Karena dia tahu tuh orang kaya, ngapain lagi Anda suruh ngapain lagi Anda suruh beli pesawat jet. Tapi kalau Anda belum nggak tahu itu orang kaya tuh mungkin untuk meyakinkan Anda dia orang kaya, dia perlu beli pesawat jet, karena Anda kan belum tahu dia orang kaya. Tapi orang sudah tahu dia orang kaya, ngapain lagi Anda suruh beli pesawat jet? Itu namanya mengejek. Seakan-akan Anda tidak yakin dengan kekayaannya. Tapi kalau ada orang minta tolong orang kaya, Pak, tolonglah saya, keluarga saya lagi butuh bantuan nih. Bapak kan orang kaya. Itu bukan dalam konteks menghujat, tapi minta bantuan, guys. Gitu loh. Justru yakin orang kaya, sehingga ketika minta tolong akan dibantu. Toh orang kaya, toh ya kan? Nah, itu logikanya, guys. Nah, nanti pasti malaikat akan tolong kamu. Kalau kau bener anak Allah lo, kalau kamu bener Tuhan lo. Kan iblis suka mencobai kayak gitu ya. Ini konteksnya iblis sudah tahu, tapi dia mencobai. Dia tahu dia tapi cobai juga. Tapi kalau yang tadi kan nggak tahu, orang-orang yang nggak yakin Yesus Tuhan itu kan Yesus itu Mesias kan, mereka nggak yakin gitu kan. Maka mereka minta gitu nggak apa guys. Tapi orang iblis kan udah tahu gitu. Ya, jadi sesuatu yang udah tahu ya itu namanya ngejek. Nggak tahu maksudnya tuh membuktikan dia Tuhan itu ngejek. Membuktikan dia Mesias itu ngejek. Tapi kalau untuk minta tolong itu nggak ngejek guys. Masa yang minta tolong dikatakan ngejek gitu kan? Iya kan? Nah, inilah sebenarnya karakter iblis yang dimiliki oleh penjahat ini, Bapak Ibu. Dia suka menghujat Tuhan, dia tidak mau percaya akan Yesus yang adalah Mesias. Jadi kalau dia gini ya, kamu kan Mesias, selamatkan dirimu gitu kan? Nah, itu baru tendensinya ngejek. Tapi kalau dia minta selamat dirinya juga, itu berarti bukan ngejek gitu kan? Karena dia minta tolong juga gitu. Gitu loh guys logikanya. Jadi dengan selamatkan dirinya, karena gini ya, logikanya adalah kalau dia punya kemampuan kan belum selamatkan dirinya, harus selamatkan dulu sebelum selamatkan diri penjahatnya kan harus selamatkan dulu dirinya gitu kan. Yesus selamat dulu, baru dia bisa selamatkan ini gitu loh. Itu satu paket guys. Jadi orang yang butuh selamat akan minta selamat, itu bukan menghujat namanya. Tapi Mesias hanya dipakai untuk hinaan saja. Apakah sama orang atau penjahat yang model ini Tuhan mau bawa dia, kemudian dia bilang, wah sungguh manis hujatanmu anakku, mari kamu akan ketemu dengan saya di Firdaus. Wah nggak akan gitu. Tuhan Yesus nggak akan bawa dia ke Firdaus. Ngapain di Firdaus lagi nanti dia gosipin orang lain. Kau tahu nggak? Tadi tuh itu malaikat itu dia diutus Tuhan, dia nggak mau. Waduh, di surga penuh dengan gosip nanti. Jangan dimasukin. Nanti di situ dia hujat orang lah Bu. Aduh. Jadi kalau ada orang minta tolong, lalu tahu yang diminta tolong itu adalah orang yang punya mukjizat, itu dikatakan mujizat gitu. Ini kan masuk akal guys. Jadi kalau gitu kepada siapa lagi orang minta tolong? Coba. Saya sedang sakit. Saya tahu dokter bisa nolong saya. Apa salah saya minta tolong sama dokter? Ngingatkan dokter tuh, Anda kan dokter. Semakin bukan saya dong. Itu bukan mujizat guys, ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi menghujat itu bukan seperti itu gitu loh. Atau dia nggak tahu nih, atau dia pengen membuktikan, dia nggak tahu nih benar dokter apa tidak, maka dia perlu bukti. Anda dokter ya, kalimatnya bukan lagi Anda dokter, atau Anda kan dokter karena dia ngelar dokter, bokeh juga lah kan, Anda kan dokter, bisa nggak Anda sebutkan orang? Itu kan menghujat guys, atau sebutkan orang itu dong, itu menghujat. Yang menghujat itu adalah
dia tahu itu benar dokter, lalu dia minta sesuatu yang orang itu mampu melakukannya, itu baru mujizat. Dan itu dalam bukan dokter kita tolong ya, paham ya? Begini. Atau dia tahu orang ini bukan dokter, ya, lalu dia suruh dia, kamu kan dokter, tolong sembuhkan orang ini. Jadi baik dia tuh mengatakan yang sebenarnya apa tidak ya, tapi dia minta tolong sesuatu yang tanpa ada faedah, itu menghujat guys, kan? Menghujat. Jadi ya kalau dia tahu itu memang dokter, itu artinya dia tuh melakukan perbuatan yang tidak faedah. Ya kan, ngapain lagi ada tahu itu dokter lalu ada suruh sembuhkan orang, obati orang. Dalam artian untuk testing gitu kan, masa dokter dites? Kecuali memang butuh bantuan, ya kan, berharap dokter sembuhkan laku, Anda kan dokter, itu beda lagi. Tapi bukan untuk testing ya, memang kita harap kita sembuh gitu. Kalau kita kan orang minta tolong sembuhkan kan mungkin cuma testing, tapi kan pengen sembuh gitu. Nah, jadi atau mungkin kita ngomong pada orang yang bukan dokter, kamu kan dokter, bukan saya dong, itu menghina. Bukan dokter kok kita katakan dokter gitu kan. Nah, jadi gitu poinnya guys. Itu kayaknya rambutnya itu belum disisir itu. Penuh hujatan di surga. Nggak enak ibu. Makanya Tuhan Yesus tidak bawa dia. Orang yang penuh dengan hujatan di sini dibilang. Dia menghujat Allah. Jangan-jangan dia di surga mau gantikan Allah. Kau dukung saya, coblos nomor 1 supaya saya gantikan Allah. Yesus nggak bawa dia karena dia penjahat. Penjahat dan dia tidak ada tendensi tobat. Ingat ya. Seperti cerita di video tempat lagi sebelumnya ya, yang mana ada anak itu yang mengakui kesalahannya, dia ngaku telah berbuat tidak elok dengan menghabiskan hartanya yang diberikan oleh bapaknya, bahkan dia mau bertobat dengan minta ampun pada bapaknya dan mau bahkan bekerja seperti pekerja upah bapaknya. Nah, itu baru bertobat namanya, minta ampun dan mau berbuat baik. Nah, penjahat itu tidak ada melakukan hal itu kan. Nah, makanya dia tidak dibawa. Gitu loh guys, karena penjahat itu harus bertobat dulu, bertobat, mengakui kesalahan, bahkan menjadi berbaik baru akan dibawa gitu kan. Itu Allah sudah nggak kompeten itu untuk jadi Allah, contohnya gitu. Wah, macam bagaimana ini? Nah Ibu, inilah yang kita lihat bagaimana dia penjahat, tetapi dia juga tidak ada pertobatan sama sekali ketika disalibkan. Disalibkan sudah mau mati, dikit lagi mati nih, udah pasti mati, tapi nggak ada pertobatan sama sekali dalam hidupnya. Salah satu dosen saya pernah cerita bagaimana dia datang mau doakan orang sakit, udah mau mati nih, datang, Pak saya mau doakan Bapak ya, dia bilang, nggak usah, kamu pergi saja, saya nggak mau didoakan. Sudah mau mati Bapak Ibu, nggak mau didoakan. Ya kira-kira seperti ini nih. Beda, ini menolak didoakan ketika mau mati. Tadi minta diselamatin, beda ya. Jadi dia nggak bisa ngasih analogi yang pas guys. Ini dia kasih contoh orang yang nolak ketika mau didoain untuk selamat. Tadi contohnya adalah dia minta selamat. Jadi orang yang nolak diselamatin dengan doa, dengan orang yang minta selamat disamakan sama dia, gimana bisa coba? Harusnya analoginya adalah orang yang meminta tolong juga kan. Jadi analogi cocok misalnya gini. Ada orang yang datang ke dokter, dok, Anda kan dokter, selamatin dong keluarga kami, atau ibuku lagi sakit. Itu salah analogi yang pas kan? Apakah itu mujizat? Kan tidak. Sama ketika penjahat tadi mengatakan bahwa Anda kan Mesias, engkau kan Kristus, selamatkanlah kami dan dirimu. Itu dia minta selamat guys, bukan nolak keselamatan. Kita tidak kan, makanya ini adalah dua hal. Jadi biasanya guys, memberikan analogi itu yang selalu tidak pas, bahkan bertolak belakang, itu nggak nyambung guys. Bagaimana penjahat ini tidak ada sama sekali pertobatan dalam diri penjahat, sama kayak Saul Ibu, ketika Saul memberikan kurban persembahan kepada Allah, ketika kurban persembahan diberikan, harusnya yang memberikan kurban persembahan adalah Samuel, tapi Saul kurbankan sendiri. Samuel datanglah tegur Saul, Saul, kamu tidak sopan, kamu tidak... Kalau saya dari jemaat Louis, saya akan angkat tangan. Pak Louis, Pak, Bapak nggak salah ucap itu, ya kan? Saya akan angkat tangan, guys. Saya nggak mau diam saja. Seperti jemaat dia, saya nggak mau. Saya akan interupsi.
Pak Luis, saya mau debat sama Anda, ya kan? Kok bisa Bapak katakan ya? Memang sih dia nyetir ayat suci gitu, apa kitab suci. Tapi itu kita bakal pertanyakan. Menurut saya Pak ya, itu nggak menghujat Pak. Kalau orang minta tolong, dia lagi posisi memang lagi disalib, lagi butuh pertolongan. Ya wajar lah dia tahu ini Mesias sebelah dia, ya dia tentu mendengar sebenarnya dia punya mujizat yang mustahil dilakukan manusia, sehingga orang ini punya kemungkinan bisa selamatkan dia. Ya dia tolong dia, itu bukan menghujat namanya. Jadi saya akan bertanya sama Luis, masa ya ini mujizat Pak? Oh gitu, kalau kita tahu ada orang bisa nolong kita tolong kita, berarti mujizat dong gitu. Guys, orang minta tolong itu ya, kalau kita tahu yang kita minta tolong bisa nolong kita, itu bukan mujizat namanya loh. Ya kan? Menghormati Tuhan, kamu seharusnya tidak boleh memberikan persembahan ini. Kurban persembahan. Saul jawab apa? Samuel, kok hormat dong sama saya raja. Kamu gak boleh tegur saya di hadapan rakyat ini, malu dong. Jangan kamu kayak gitu, saya kan didesak sama mereka untuk berikan kurban. Masa kamu salahkan saya? Wah, ini teguran dari Tuhan loh ibu. Samuel menegur Saul, Saul tidak mau mendengar. Dia kepala batu, dia tidak mau mendengarkan itu. Itu gak ada hubungan sama ini, contohnya itu jauh kan guys, saya udah bayangkan ya. Poin tadi kan adalah orang ini tahu ini Mesias yang punya mukjizat, yang harusnya logikanya bisa bantu dia buat selamat, dan dia butuh itu orang ini. Beda sama ini, siapa negur Saul tuh beda kasus gitu, nggak nyambung guys. Jadi tak kemana-mana analogi gitu kan. Sama kayak ahli Taurat, orang Farisi, Saduki. Tuhan selalu tegur mereka, kalian ini munafik seperti kuburan. Di luarnya putih bersih dilabur, dalamnya busuk, kerongkongan semuanya. Semuanya di situ tengkorak dan lain-lain. Luarnya bagus, dalamnya tulang belulang. Iya kan, kuburan kayak gitu ya. Lalu apa hubungan dengan orang minta tolong, apa hubungannya? Orang yang tahu nih orang bisa nolong dia, kalau minta tolong itu apa hubungannya? Ya kan? Masa orang nggak boleh minta tolong? Jadi ketika ada orang minta tolong kepada orang yang bisa nolong dia, yang diyakini bisa nolong dia, lalu dikatakan mujizat, itu gimana logikanya guys? Kalau itu nanti semua orang ya datang ke kantor polisi. Pak, bapak polisi Pak, itu anak saya disekap sama perampok Pak, atau masa dirampok Bang, tolong selamatkan anak saya Pak. Masa itu menghujat? Pak, bapak dokter Pak, bapak kan dokter, tolong saya Pak, anak saya sakit Pak. Masa menghujat? Pak, bapak kan guru Pak, tolong ajarin saya Pak, anak saya butuh guru Pak. Nggak ada, saya nggak ada guru yang apa namanya, yang mau ngajarin saya, anak saya bandel Pak. Itu masa menghujat? Guys. Orang minta tolong itu nggak bisa dikatakan menghujat. Apalagi yang diminta tolong ini dia yakin betul punya suatu kelebihan yang diyakini bisa nolong dia guys. Itu poinnya. Entah Bapak Ibu mau beli kuburan itu harga 1 M kah, kuburan 1 juta, 2 juta kah, kuburan 200.000 atau gratis kah, sama aja. Dalamnya tetap tengkorak. Ini digambarkan seperti ini, yang artinya Farisi, ahli Taurat, Saduki ditegur terus sama Tuhan Yesus, tidak mau dengar. Sampai akhir hidup mereka tidak mau dengar, kepala batu. Sama kayak penjahat ini. Sudah tahu penjahat, sudah tahu salah, sudah dihukum di kayu salib, tidak ada juga pertobatan. Dan orang seperti ini tidak akan pernah menginjak yang namanya Firdaus. Tidak mau mengakui Yesus adalah Kristus. Dia bilang engkau adalah Kristus, tapi dia hanya untuk ngejek doang. Oke, biar Anda paham, kita akan baca ayat lengkapnya ya. Dimulai dari Lukas 23 tadi kan dibaca dulu kan. Biar Anda paham nih konteksnya ya. Kita akan bacakan konteksnya guys. Ini Lukas pasal 23 dimulai dari ayat 33 ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya kan?
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia. Nah, ini wajar. Pemimpin mengejek dia. Dalam artian bukan benar ya. Masa itu wajar karena mereka tidak sedang minta tolong. Nanti beda sama konteks sama penjahat tadi minta tolong ya. Ini pemimpin ini nggak ada kepentingan untuk minta tolong. Tidak ada hajat gitu. Nah, makanya ini tepat dikatakan mengejek ya. Pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia Mesias, orang yang pilih Allah. Ini adalah ejekan gitu. Ya kan? Karena mereka tidak punya kepentingan untuk minta tolong gitu. Beda sama penjahat tadi karena seorang lagi juga penjahat menolong dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika kau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Nah, jadi orang ini menurut selamatkan dirinya. Jadi maksud itu Yesusnya itu selamatkan diri Yesus itu gitu. Ini jelas tidak ada kepentingan mereka di situ. Jadi itu adalah bisa dikatakan menghujat. Benar. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Nah, ini ayat pentingnya ya, ayat 39-nya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, ini guys, kita kurang setuju kalau ini dikatakan menghujat. Jadi apa penulis sejarah ini kan sejarah yang dia tuh kan melihat kejadian itu gitu kan. Dia melihat interaksi antara Yesus dengan, ini kan kesaksian namanya. Kesaksiannya Lukas. Lukas mencatat ini berdasarkan kesaksian dia atas peristiwa penyaliban itu kan. Peristiwa yang ada di situ. Dia mencatat bahwa orang ini ngomong begini, prajurit ngomong begitu, Yesus ngomong begitu, penjahat ngomong gitu. Kan kesaksian dia. Tapi kok dia memakai kata, Lukasnya memakai kata menghujat. Bahwa seorang dari penjahat yang gantung itu menghujat dia. Padahal kan dia bukan menghujat, minta tolong. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kecuali kalau dikatakan selamatkan dirimu, itu baru menghujat. Tapi dia juga dirinya juga tidak selamat guys. Karena dia butuh, mereka ini memang dia ini juga butuh keselamatan gitu kan. Nah, ini pada minta tolong kepada orang yang diyakini bisa nolong. Itu bukan menghujat. Tapi kenapa penulis ini Lukasnya menggunakan kata menghujat? Itu yang saya tidak setuju guys. Ini agak aneh bagi saya. Ini namanya kritik teks ya. Tidak begitu saja percaya kepada teks yang ada. Karena ini adalah tulisan Lukas kan. Kita mempertanyakan, kok Lukas menyebut orang ini menghujat? Orang yang minta tolong dikatakan menghujat. Nah, tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Artinya gini, orang ini negor bukan karena dia menghujat Yesus, bukan. Maksudnya tuh harusnya dia sadar kalau dia tuh buat salah. Dia orang salah itu nggak layak minta tolong, paham ya? Ya sudah, masa itu terima saja hukumannya. Orang salah gitu loh. Nah, makanya dikatakan kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Artinya dia tuh gini. Jadi kesalahan orang ini adalah bukan karena minta tolong sama Yesus, bukan. Ya. Bukan dia menghujat Yesus, ya. Iya ya. Kesannya adalah minta tolong pada Yesus. Padahal dia nggak pantas. Bukan karena itu dia menghujat Yesus, bukan. Dia tuh nggak pantas minta tolong sama Yesus, ya. Karena dia memang bersalah. Yesus nggak bersalah. Makanya dia nih layak menerima balasan setimpal, yaitu dihukum. Jadi jangan minta tolong sama Yesus, gitu loh. Ini konteksnya bukan karena disalahkan, bukan karena menghujat Yesus, tapi karena dia tuh nggak layak minta selamat. Karena dia tuh memang layak menerima hukuman. Ngerti nggak Anda? Misalnya gini, gampang gini deh. Ada dokter, ya, dokter nih. Anda sakit pilek dan batuk karena Anda makan es. Udah tahu hari hujan dingin cuaca ini, Anda minum es, batuk. Batuk ada sakit pilek batuk ada Anda sendiri gitu. Atau Anda tuh sakau. Atau ya sakau narkoba. Sakit lah karena Anda tuh sakau narkoba. Lalu Anda melihat dokter.
Anda tahu itu dokter, Anda tahu dia bisa menyembuhkan Anda dari sakit narkoba atau sakit batu pilek. Lalu Anda katakan, dokter, Anda kan dokter, bantu dong saya, bukan saya dong sakit batu pilek ini, atau saya sakau karena narkoba nih. Lalu temannya katakan, apa namanya, engkau kan memang salah. Dia nggak, dokter tuh ini bukan salah dokter itu loh, ini salah kamu. Ini kalau ini salah kamu, ya kamu harus nanggung akibatnya, ya kan? Jangan minta tolong sama dokter itu. Ini kesalahan kamu kok. Kecuali kalau ini bukan kesalahan kamu, ya kamu tanggung sih akibatnya. Kenapa kamu minta tolong sama dokter gitu loh? Berarti dia menghujat dokter gitu loh. Paham nggak bedanya? Jadi sesuatu yang ini bukti kalau kalimat kata menghujat ini nggak tepat, guys. Yang disalahkan dari orang ini adalah bukan karena dia menghujat Yesus, tapi karena dia meminta tolong kepada Yesus padahal dia tidak layak mendapatkannya gitu. Karena dia harusnya diam saja. Dia nggak layak minta tolong karena dia buat salah. Yesus nggak buat salah. Itu konteksnya, bukan menghujat Yesus, guys, bukan mempertanyakan Yesus tuh bukan Mesias gitu. Paham ya? Pikirnya. Nah, jadi guys, kalau Anda baca konteksnya Anda akan paham. Ya, makanya kita nggak setuju, ini kita perlu mengadakan kritik. Kok bisa Lukas menuliskan ini sebagai menghujat? Padahal kalau kita tahu ini kesalahannya bukan itu, tapi minta sesuatu yang dia tidak pantas mendapatkannya. Bukan dalam konteks dia melakukan dari kemesiasan Yesus, ya kan? Nah, itu nggak ada hubungannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.